masih sekitar hoax. Ya. Kira-kira tipsnya buat anak-anak muda. Anak-anak muda ini kan cepet banget tuh copy paste-nya atau share-nya tuh cepet banget. Nah, sumber informasinya siapa? Halo, saat ini saya bakal ngobrol seru dengan tamu saya yang dulu biasanya beliau ini selalu mewawancarai saya. Yeah. Nah, ini adalah dari Koran Koran Memo, namanya Mas Mega. Nah, Mas Mega ini sebagai jurnalis ya yang saya kenal dulu, dan sekarang dia Jurnalis. bergerak tetap di jurnalis juga di Koran Memo, dan saya dengar juga ada beberapa juga ini juga ya Mas ya, Ya. dengan online dan beritanya juga ada yang di TV juga ya. Ya. Nah, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Mega, saya mau minta saran kepada Mas Mega ya, terkait saat ini kan rata-rata banyak yang laporan ke saya di WhatsApp grup itu banyak banget berita-berita yang apa ya, bisa dikatakan itu 75% hoax, kadang-kadang seperti itu. Ya. Kadang-kadang beritanya ini nggak benar gitu, dan saya juga termasuk orang yang banyak baca berita, kok beritanya kayak gini ya. Ya. Oh, ini bener apa enggak ya? Nah, tipsnya Mas Mega untuk teman-teman itu kita mesti gimana ya untuk nangkal berita hoax ini? Nah, kan Mas Mega kan dari sudut pandang media kan paham betul tuh. Ya. Gimana Mas itu Mas? Ya. Hoax itu kan memang diciptakan untuk sebuah kepentingan. Itu kan Sebuah apa Mas? sebuah kepentingan. Kepentingan. Hoax itu biasanya sangat menjamur saat situasi tahun-tahun politik atau mungkin adanya pertarungan kepentingan, di situ biasanya itu hoax sangat menjamur. Tapi karena kebiasaan itu sering kali orang karena iseng melakukan hoax. Tapi sebenarnya cara menangkalnya sederhana. Walaupun tingkat pendidikan masyarakat sekarang untuk bersosmed itu sudah tinggi, tapi minimal ada satu hal yang perlu dibiasakan oleh masyarakat pengguna sosial media untuk Nah, ini kebiasaan menahan diri, karena sebenarnya ini hoax ini bisa menyebar, dan kebanyakan orang tanpa sadar menyebar karena rata-rata karakter para pemain sosmed itu merasa bangga kalau menjadi sumber informasi awal. Dia paling cepat merombat informasi kemudian menyebarkannya. Pertama kali menyebarkan biasanya gitu. Ada rasa bangga. Nah, ini kadang tanpa sebuah kehati-hatian. Makanya ada harus kebiasaan yang mungkin belum terbiasa. Seandainya menerima informasi, tahan dulu, jangan langsung di-share. Jadi rasa bangga itu kadang menjadi celaka kalau seandainya yang di-share itu ternyata sesuatu yang hoax. Itu salah satu cara yang paling aman. Sehingga kalau memang itu meragukan, apalagi lihat sumbernya sangat meragukan, nggak ada salahnya kita lakukan konfirmasi dulu ke beberapa pihak. Pertama yang mungkin orang-orang kompeten yang mereka kenal, Tanya dulu ya. rujukan kepada siapa yang mungkin bisa menjadi dia yakini bahwa ini benar, baru di-share. Saya dengar memang gitu Mas. Jadi banyak sekali saya baca-baca tuh ternyata banyak berita-berita khususnya terkait masalah corona ini juga ternyata itu nggak betul gitu ya. Betul. Itu nggak betul, beritanya nggak betul. Yang benar tuh seperti ini. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya Mas ya, ini masalah corona ini kalau kita lihat ini dari bulan Maret ya kita melakukan. Iya, betul. Kalau di Kota Kediri ini pertengahan Maret kita bentuk tim gugus tugas sampai sekarang ini kita pun berjalan terus. Nah, ini apa namanya, kalau di gugus tugas ini masalah kehumasannya, artinya kehumasan itu biasanya humas memberikan berita kepada masyarakat, komunikasinya itu kalau dari sudut pandang apa Mas Mega sebagai jurnalis itu kurangnya di mana gitu? Sebetulnya kalau kita ngomong kurang lebih itu kan sangat relatif, tapi menurut saya kalau kita mulai kan harus ada perbandingan. Dibanding dengan beberapa gugus tugas di daerah lain, sebenarnya Kota Kediri paling komunikatif dalam hal ini, sehingga masyarakat
mengikuti perkembangan pertumbuhan dan juga kerawanan COVID ini sangat cepat sebenarnya. Malah kadang justru katanya kecepatan masih Kota Kediri katanya gitu. Jadi ini sebenarnya kalau nilai udah plus sebenarnya kalau kita ngomong plus, bukan karena saya diundang di sini sehingga enggak, tapi memang nilai itu kan hasil perbandingan. Betul. Dibanding dengan beberapa yang lain sangat terlalu cepat sehingga kadang ada dampak positif dan negatifnya memang. Kalau dengan yang kemampuan yang dengan intelektual bagus, dia lebih cepat melakukan antisipasi, sehingga mungkin daerahnya dekat kan gitu, sehingga malahan masyarakat lebih aktif menduplikasi informasi yang diberikan oleh gugus tugas itu. Iya. Dan ini sebenarnya langkah awal yang sangat bagus. Bagus sih berarti Mas ya. Sekali. Kalau bagus sih saya ya alhamdulillah. Karena memang di Kota Kediri mengapa harus cepat? Karena ini adalah COVID, jadi bahaya Mas. Kita punya pandangan seperti itu. Iya. Dan yang kedua, kita juga sadar diri bahwa di Kota Kediri ini penduduknya rapat Mas tinggalnya. Betul. Kerapatannya itu lebih rapat dibanding daerah lain. Makanya kita harus cepat memberikan informasi sehingga kalau ada ini di sini nih yang ada swabnya positif, maka masyarakat situ tentu harus lebih berhati-hati. Nah kira-kira sebenarnya kalau pandangan kita seperti itu, tapi alhamdulillah. Lalu berikutnya Mas, masih sekitar hoax. Ya. Kira-kira tipsnya buat anak-anak muda. Anak-anak muda ini kan cepet banget tuh copy paste-nya atau share-nya tuh cepet banget. Betul. Mustinya gimana? Apakah mesti di-compare di Google kah atau di mana kah gitu? Itu yang paling sederhana bisa dilakukan itu. Tapi ada lagi cara yang paling sederhana. Sumber informasinya siapa? Oh, kalau iya. itu merupakan bentuknya sebuah produk jurnalistik atau pers, yang mengeluarkan siapa? Karena sumber berita itu kan bisa beberapa klasifikasi. Ada sumber yang nggak jelas, itu kan banyak. Kalau rujukannya adalah media-media mainstream, semua kan terdaftar di Dewan Pers. Paling aman melihat berita dari sebuah situs. Itu dilihat, kalau itu informasi berita, lihat situsnya di Dewan Pers. Ada nggak terdaftar? Di Dewan Pers. Dewan Pers. Caranya gimana? Kita tinggal membuka webnya Dewan Pers, dan di situ ada perusahaan media. Ya. Jadi kalau ini penting nih, sumber informasi itu ada dalam klasifikasi daftar yang masuk dalam Dewan Pers, berarti bisa dipercaya. Artinya, umpamanya saya buka www ini, www.ini.com kira-kira atau ini apa gitu ya. Di Dewan Pers juga harus ada ini apa gitu juga. Jurnalisnya. Oh, termasuk jurnalisnya. Nama jurnalis keluar. Ini saya malah baru tahu. Saya biasanya sih searching di Google itu Mas. Betul. Jadi kalau nama misalnya melakukan informasi ini apa, mereka jurnalis atau wartawan atau itu ketik Dewan Pers, nama awak media ada di situ. Diklik ya sertifikasi klasifikasi apa kelihatan di situ. Termasuk juga perusahaan media yang atau redaksi mana, diketik nama webnya keluar di situ. Ya, betul. Ya, apakah dia masih terdaftar verifikasi administrasi atau sudah verifikasi faktual, ada juga di situ keterangannya. Jelas ya. Kalau sudah minimal, ini kan masih minimal, namanya juga ada kesalahan itu pasti kan. Iya. Minimal sumber itu sudah bisa dipercaya. Ada legalitas, ada standar oleh Dewan Pers. Jadi teman-teman, ini masukan yang sangat bagus. Kalau ada berita-berita yang kira-kira janggal atau apa gitu ya, khususnya terkait masalah corona dan yang lain-lain, itu silahkan cek di Dewan Pers untuk sumbernya, sumber informasi. Bener nggak ini ada gitu? Kalau nggak ada, lebih baik menahan diri untuk jangan nge-share, karena nge-share juga serem juga ya. Iya, kalau informasinya dari personal itu lebih ribet lagi. Betul. Nah, dapat WA group, kemudian ada orang ngasih informasi, lebih baiknya dikonfirmasikan dulu pada yang kompeten. Ya, mesti dia kenal mungkin kita kan nggak sempat Mas mau konfirmasi ke siapa-siapa, kita sebagai pembaca gitu ya. Betul. Ya baca, loh ini bener nih ada kayak gini kan, biasanya gitu aja. Tapi memang perlu dibudayakan itu. Perlu dibudayakan ya. Jadi kalau dapat informasi, tanyakan mungkin dia kenal ke Pak Lurahnya atau Pak RT-nya, dianggap lebih paham. Pak ini bener enggak? Jadi karena kegambaran seperti itu, tujuannya dia bagus memberikan informasi. Tapi kalau sampai informasi diberikan salah, dia kan kena UIT, kan bahaya juga kan. Tapi bisa celaka juga. Iya. Tapi Mas Mega ngerasa nggak di COVID ini banyak berita yang sebenarnya beritanya nggak seperti itu? Iya benar, betul ya. Walaupun mungkin tujuan mereka bagus agar mereka takut, ada shock terapi dan mereka menjaga diri. Iya. Tapi kadang berlebihan, bumbunya kebanyakan, jadi hoax.
bumbunya kebanyakan. Oke, yang terakhir nih Mas Mega, sebagai media, kurangnya pemerintah daerah Kota Kediri itu untuk penanganan corona ini apa kira-kira? Jadi ini nanti bisa menjadi masukan bagi kami sebagai gugus tugas. Jadi nanti kita harus ke depannya kayak gini. Nah, kira-kira gitu apa kira-kira? Apa terlalu serem gitu ya? Nah, karena saya kan juga kadang-kadang kan ada orang yang waduh kalau Pak Abu keluar ini deg-degan nih, ada yang kena nih mana lagi kan gitu nih. Tapi sebaliknya juga gitu, ada yang suka karena mereka bisa tahu daerah sini yang kena. Informasinya benar-benar nyata, ternyata ini gitu. Ya, betul. Ya memang itu positif dan udah bagus dan shock terapinya udah sangat terasa sehingga masyarakat sudah mulai menjaga dirinya dengan baik. Cuman ini yang mungkin masukan bisa ditingkatkan buat gugus tugas untuk memaksimalkan masalah sosialisasi. Bagaimana masyarakat menumbuhkan self defense-nya masing-masing, bagaimana mensosialisasikan bahayanya COVID, bagaimana karakter penyakit ini, penularannya, dan bagaimana antisipasinya terutama untuk masuk di era new normal ini, sehingga masyarakat udah punya bekal secara mandiri, ya kan? Kalau semuanya mengandalkan kepada gugus, karena gugus itu jumlahnya terbatas, anggaran yang terbatas dengan masyarakat yang lumayan luas, efektivitasnya mungkin sangat-sangat nggak bisa maksimal. Yang paling maksimal hari ini yang bisa dilakukan adalah mendewasakan masyarakat dengan budaya baru di era pandemi ini. Bagaimana melakukan sosialisasi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana bekerja, termasuk bagaimana menjaga anaknya seandainya nanti mulai masuk kembali ke sekolah. Nah, itu kan perlu dipersiapkan. Mungkin itu yang kita bisa masukkan sehingga struktur gugus tugas yang di kota yang sampai ke RT ini yang luar biasa. Di daerah lain tidak seperti ini, tapi itu bisa dimaksimalkan. Apalagi ada anggaran buat para ketua RT. Nah, itu bisa dimasukkan untuk memberikan sosialisasi ini lebih masif supaya masyarakat sadar bahwa corona itu seperti ini, penularannya seperti itu. Jadi kita harus bagaimana secara masing-masing self defense maksudnya kayak gitu. Betul. Ya. Jadi ada kemandirian secara individu. Jadi person to person, orang per orangnya tuh paham betul bahwa corona tuh kayak gini, jadi kita mesti ini, anak kita harus kayak gini. Betul. Kemana-mana harus pakai masker, pakai face shield. Contohnya seperti ini gitu ya. Jaga jarak ya. Hindari kerumunan risiko. Sehingga kalau mereka melanggar kan sudah pilihan, sudah lepas dari upaya yang dimaksimal dilakukan tadi. Oke. Mas Mega, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya di sini. Ada beberapa hal yang bisa kita petik tadi dari obrolan. Yang pertama adalah kita mesti cross check juga terkait dengan pemberitaan itu. Kalau memang beritanya memang benar-benar oke, baru kita itu bukan hoax, itu kita bisa share atau yang lain, atau nggak share pun juga nggak apa-apa. Lalu berikutnya masukan untuk pemerintah Kota Kediri juga sangat bagus. Mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan yang terbaik, juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Pak RT nanti juga ikut mengedukasi. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Mega dan teman-teman yang udah nonton video ini. Sekian dulu ngobrol seru kita kali ini, dan mudah-mudahan kita ketemu di ngobrol seru selanjutnya. Terima kasih.